Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darren Abda Mulia, absen 10 dari kelas XIP 1. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu bab 2. Nah, tadi udah dijelaskan ya, nama saya Darren Abda Mulia, kelas 10 IPS 1, absennya 10. Nah, di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai seni. Yang kedua, sifat ilmu sebagai sejarah. Yang ketiga, cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Langsung materi yang pertama. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu ilmu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat manusia pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis. Nah, di sini ada karakteristik ilmu sebagai sejarah. Yang pertama adalah memiliki objek, yang kedua memiliki teori, yang ketiga memiliki metode, yang keempat empiris, dan juga fungsi sejarah sebagai ilmu ada 3. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yang kedua fungsi instruksi, dan juga yang ketiga fungsi inspiratif. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah. Kisah dapat disebut sebagai sejarah jika memiliki peran besar dalam perkembangan kehidupan sosial, sehingga akhir kisah ini dipercaya masyarakat sebagai sebuah kisah yang sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah sebagai kisah memiliki ciri didasarkan pada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada jenis sejarah sebagai kisah. Yang pertama ada sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah pemikiran, dan juga sejarah kebudayaan, sejarah lisan. Selanjutnya adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah suatu hal yang terjadi pada masyarakat atau kehidupan umat manusia pada masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa ini bersifat sebagaimana terjadinya itu adalah history reality. Ciri-ciri utama peristiwa sejarah adalah peristiwa unik, artinya peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali, tidak pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Yang kedua, peristiwa abadi. Abadi artinya tidak berubah-ubah atau kekal. Peristiwa yang ketiga adalah sejarah seni sebagai seni. Sejarah sebagai seni merupakan suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu kisah peristiwa pada masa lalu. Sejarah sebagai seni lebih mengedepankan nilai estetika daripada segi etika dan logika. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Nah, sifat ilmu sejarah ada 2. Yang pertama adalah diakronik. Diakronis secara harfiah berarti melintasi perjalanan waktu. Diakronis artinya topik yang dibahas di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang melintasi perjalanan waktu, yaitu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, yang kedua adalah ideografis. Ideografis artinya sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan suatu yang bersifat unik. Yang ketiga, terakhir, cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Diakronik dan sinkronik. Cara berpikir diakronik kronologinya. Maksudnya cara berpikir diakronik atau kronologinya. Masalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Tujuan konsep berpikir diakronik adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua, cara berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik dalam sejarah berarti berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Fokus dari berpikir sinkronik adalah mengkaji dan menganalisis pola-pola, gejala, dan peranan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada waktu tertentu. Ya, sekian dari saya, dan Akda Mulia dari absen 10 kelas IPS 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.